Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengunjungi sahabat-sahabat dimanapun sahabat-sahabat berada saat ini. Mari kuatkan iman kita, keyakinan kita. Ya, kita percaya saat ini memang dari mulai kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu, jikalau kita membaca saudara, sebenarnya inilah skenario Allah itu. Inilah naskah kehidupan manusia di bumi ini. Dari permulaan sampai akhirnya. Dan episode demi episode itu tetap berlangsung sampai hari ini. Jadi kita tidak perlu lagi bingung mendengar nubuat sana sini ya, penglihatan. Semua tertulis di Alkitab. Jikalau kita rajin membaca dan merenungkan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, maka mengertilah kita apa maksud Tuhan itu. Apalagi sekarang ini menjelang Paskah, di mana setiap orang percaya akan merayakan kemenangan itu. Tentu saja ada oknum yang tidak suka. Atau mungkin juga teguran untuk kita. Kadangkala kita merayakan Paskah itu tidak sesuai lagi dengan apa yang harusnya kita lakukan. Lebih banyak ke pesta pora, menghabiskan dana, tenaga, waktu, tidak merenungkan. Memang ada satu yang dikatakan oleh Yesus yang harus kita ingat, yaitu ingatlah hari kematian itu. Bukan dengan pesta pora. Nah, itu mungkin juga salah satu teguran untuk kita. Sudah bergeser makna Paskah itu. Seharusnya benar-benar kita merenungkan. Yang tadinya mungkin kita merencanakan untuk pergi ke sana ke sinilah, sehingga kita lupa dengan makna yang sesungguhnya. Bahwa itu adalah hari pengampunan, hari pembebasan ya, bagi setiap umat manusia jikalau dia percaya. Dari jurang maut ya, semua antri menuju kepada maut itu. Tapi sekarang berbalik 180 derajat kepada kehidupan yang kekal. Nah, orang yang sudah menerima kebenaran itu, orang yang sudah masuk ke dalam pesta anak domba dengan kemenangan itu, karakternya berubah, tidak seperti orang dunia lagi, saudara. Harus ada perubahan. Yang tadinya kikir jadi nggak kikir, yang tadi penzina tidak berzina lagi, pencuri tidak mencuri lagi. Karena kita sekarang ini sedang menunggu janji Bapa itu satu kali lagi, yaitu pembebasan daging ini. Jadi kita belum dimerdekakan 100%, saudara. Ada daging ini yang menghalangi kita. Oleh sebab itu kita berjuang tiap hari sampai pembebasan itu, sampai hari pernikahan ya, itu datang. Jadi banyak orang tidak mengerti, tidak memaknai arti dari pengampunan itu. Seperti ada tertulis kalau kita boleh menyimak di Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebagaimana murid-murid dahulu, ketika Yesus akan naik ke surga setelah kebangkitan, setelah dia memenangkan, dia sudah memenangkan maut itu. Dia rindu kita juga memenangkan perjuangan itu. Kita tidak sendiri, dia berjanji, dia menyertai kita. Makanya kita tinggal di dalam dia. Murid-murid ini juga mengikuti Yesus
meninggalkan semuanya. Dan dia mengikuti sampai saat-saat kebangkitan itu berlangsung. Bahkan sekarang sampai kepada kenaikan itu. Murid itu ada. Dan tetap Yesus belum memerdekakan mereka sepenuhnya. Belum. Kamu harus tinggal di Yerusalem untuk menunggu janji Bapa itu. Janji Bapa itu. Kita juga menunggu janji pembebasan yang sesungguhnya, supaya tubuh daging ini terpisah dan kita mendapat tubuh kemuliaan itu. Kita sedang menunggu juga satu kali lagi, saudara, selangkah lagi. Ibaratnya, gambarannya seperti murid-murid ini disuruh menunggu di Yerusalem. Jadi judulnya hari ini menanti Yerusalem. Kalau murid-murid dulu menanti di Yerusalem. Kalau kita menanti Yerusalem baru. Nanti kalau sudah di dalam Yerusalem baru, itu baru kita merdeka. Sekarang ini kita hidup harus berhati-hati, harus berjaga-jaga, kata Yesus. Itu pertanda, saudara, kita belum dibebaskan 100% itu. Baru roh kita nih yang dimerdekakan. Belum nih fisik ini nih yang menghalang-halangi terus, yang sering bikin dosa kan, nih si daging ini kan. Daging ini kemauannya banyak. Banyak orang merayakan Paskah dengan daging kedagingan. Nyanyi Paskah saja angkat-angkat tangan, dengan baju tank top, saudara, nyanyi rohani. Nah gimana itu? Nah sesuai, tidak rohani. Ya memang kita semuanya harus rohani. Harus kelihatan ciri-ciri anak Tuhan itu. Nah murid-murid ini menunggu di Yerusalem. Mengapa harus di Yerusalem? Sejak awal Yerusalem sudah menolak orang benar. Sudah menolak Yesus. Yesus saja ditolak, saudara. Yesus yang sudah membuktikan siapa dia sebenarnya. Ditolak, bahkan dibunuh. Herodes mungkin tidak sejahat ahli-ahli Taurat itu. Herodes jahat karena dia tidak mengerti kebenaran. Tetapi ahli Taurat itu jahat karena dia mengerti kebenaran, saudara. Dia tahu kebenaran. Maka dia disebut ahli Taurat. Mengerti hukum-hukum Tuhan itu. Tetapi justru dia yang menolak. Mengapa? Daging, saudara. Daging ini. Tentu saja harus dihentikan. Yang biasa punya istri bisa 10, 100. Stop, kata Yesus. Cukup 1, ya. 1. Diperbaharui. Tidak boleh lagi. Ada aturan, Mbak. Ahli Taurat benar-benar, saudara. Benar kata Bapak rohani saya, Yusnita, ketika kamu sekarang menerima Yesus, keluargamu membencimu, memusuhimu, itu belum seberapa. Tapi nanti, ketika kamu masuk ke ladang Tuhan, menjadi hamba Tuhan, mereka yang tahu firman itulah yang paling jahat terhadap orang-orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu yang paling mengerikan. Setelah saya lewati, benar, saudara. Kalau sebelum saya menerima Yesus saat itu,
Saya dibenci oleh ayah saya, dibenci oleh kakak, adik, saudara saya. Memang mereka belum mengerti, saudara. Karena saya dari 5 bersaudara, saya pertama kali yang dipilih oleh Tuhan itu. Tentu saja keluarga saya mengatakan, atau ayah saya, kalau benar kamu mau menjadi orang kafir itu, mengapa tidak waktu bersama suamimu itu? Saya menikah dengan orang Kristen 13 tahun, saudara. Dapat 3 anak dan saya bercerai. Saya kembali bergabung dengan keluarga besar saya. Dan saya pikir-pikir memang paling mengerikan, saudara. Justru orang yang sudah tahu Yesus, aduh saudara, memperlakukan saya lebih dari manusia yang tidak ada harganya barangkali, saudara. Menghina, menyakiti, mengusir saya. Lalu bagaimana mungkin saya akan ikut agamanya? Tetapi lain cerita ketika Tuhan Yesus itu punya keinginan. Siapa yang bisa membantah? Justru saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga besar saya, di mana saya benar-benar saat itu juga sudah putus asa, saudara. Saya sudah putus asa dalam kehidupan itu. Ayah saya ini otoriter sekali, saudara. Tidak ada kami adik kakak itu yang tidak mendapat bagian tamparan kiri kanan, tendangan itu biasa. Belum pernah rasanya ayah kami itu mengatakan, oh Yusnita, kamu anak ayah. Sekali saja seumur hidup, tidak pernah, saudara. Itu sebabnya saya dendam dengan ayah saya. Saya benci dengan ayah saya. Saya lari dengan satu harapan kan, menikah dengan orang Kristen. Nah, tahu dapat kasih karena hukumnya kasih. Ternyata saudara, nasib ibu saya ulangi kembali. Bertahan 13 tahun, saudara. Enggak tahan juga, saudara. Malah saya itu lebih, benar-benar saudara, enggak ada Tuhan, enggak ada Allah. Karena dalam prinsip saya begitu waktu itu. Kalau Allah itu ada, kenapa ibu saya tidak bahagia? Ya bagaimana ibu saya mau bahagia, saudara? Dia istri keempat dari 16 istri ayah saya. Jelas dia tidak bahagia. Dia orang Kristen. Kalau Tuhan itu ada, menguasai kehidupan orang Kristen yang saya temui, yang saya rasakan. Kenapa, saudara? Hal perselingkuhan biasa, berzina, berjudi, mabuk. Kalau marah, saudara, dari gang ke gang itu kedengaran. Seolah-olah dia yang paling benar di dunia ini. Kalau A kata dia juga A. Jadi apa bedanya dengan ayah saya? Itu sebabnya saya sangat membenci. Saya dendam dan saya tidak merasakan ada Allah dan ada Tuhan itu. Tapi satu kali benar, saudara. Di saat saya benar-benar ingin meniti karir saya di bidang drama itu, saudara ya. Saya sudah memulai, saya kontrak dengan Taspen, dengan Perumtel, saya bikin dokumenter yang setengah-setengah jam itu di TVRI, saudara ya. Dan saya ingin lanjut ke yang lebih besar lagi. Tapi waktu itulah Tuhan Yesus ini memanggil saya dan memilih saya. Bukan saja memilih saya rasa waktu itu dia menetapkan saya. Karena di tengah keputusasaan saya, di tengah-tengah kegalauan hidup saya numpang di rumah kakak saya, saudara. Dia tinggal di atas, rumah itu tingkat saya di bawah. Di situ sebenarnya kalau siapa yang tahu isi hati kita? Hanya kita dan Tuhan, bukan? Hati saya sudah gak ada Tuhan, saudara. Tidak ada Allah. Penuh dengan kekecewaan, dengan keputusasaan. Kalau nggak ada uang kita dihina seperti apa? Makanya saya ingin mencari uang, ingin ya untuk merubah keadaan itu. Dengan uang kita bisa membeli segalanya. Itu pemikiran saya dulu. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Untung saya tidak sampai ke puncak ketenaran itu, saudara.
Jikalau benar-benar saya sampai memproduksi apa yang sedang saya perjuangkan itu, saudara, bagaimana saya membalaskan dendam saya kepada setiap orang yang menyakiti saya. Lo kasih gue seperak, gue makan di rumah lo caci maki gue kayak pembantu. Nanti gue balas, gue tunjukkan siapa gue. Itu yang ada di hati saya. Walaupun saya bermanis-manis. Dendam saya kepada ayah saya, dendam saya kepada papa anak-anak itu. Luar biasa, saudara. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Dan pada suatu ketika dia datang melawat saya. Ketika saya sedang membaca Alkitab saya yang lama, ada suara mengatakan, baca ini, baca ini. Dan saya mengambil sebuah Alkitab. Dan terbaca di situ, saudara. Yesaya 41. Ini adalah ayat emas saya, saudara. Dimana ketika saya membacanya dengan bersuara, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri saya. Di tengah-tengah keputusasaan itu, di tengah-tengah kekecewaan, kepahitan, dendam yang berkesumat di hati saya itu, tiba-tiba ada suara yang menyuruh saya membaca Yesaya 40 ayat 9 dan 10 itu, saudara. Yesaya 41 ayat 9 dan 10 itu. Dikatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, seolah-olah ayat itu, seolah-olah Tuhan itu sedang bicara dan dia menunjuk kepada saya. Engkau telah kuambil.